A huge power outage has hit the Indonesian capital of Jakarta, causing traffic chaos and disrupting mobile networks. Peristiwa pemadaman listrik yang menghebohkan ini menunjukkan bahwa ibu kota negara bisa lumpuh tanpa listrik. Energi, hal yang sangat dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang didapat dari apa yang kita makan. Tentunya dibutuhkan terus-menerus asupan ke dalam tubuh kita yang menghasilkan energi untuk beraktivitas. Energi bukan hanya dibutuhkan tubuh kita, tapi juga untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari, seperti energi untuk menghasilkan listrik, air, transportasi, dan segala aspek kehidupan. Dengan makin berkembangnya zaman dan pesatnya industri, makin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menjalankan roda kehidupan manusia. Menurut pakar ekonom Faisal Basri, kondisinya saat ini migas Indonesia di tahun 2019 sudah defisit sebesar 10 miliar US dollar. Diperkirakan pada tahun 2040, Indonesia akan defisit energi mencapai 80 miliar US dollar. Tentunya kita tidak ingin anak dan cucu kita yang menanggung beban besar di masa depan karena krisis energi tak teratasi di masa sekarang. Selalu ada solusi dari tiap permasalahan yang ada. Yuk, coba kita cari solusi bersama di Podcast Madani Berkelanjutan. Hai penonton Podcast Madani Berkelanjutan. Ketemu lagi nih sama aku Misha Wanda, dan kali ini di episode kali ini judulnya itu adalah lifestyle dan juga that style. Akan seru banget karena narasumbernya udah gak asing banget buat teman-teman yang memang sangat suka dengan otomotif. Kali ini gue kedatangan dengan seorang penggiat otomotif, jurnalis otomotif, dan juga pembalap. Wah, siapa lagi kalau bukan Bapak Fitra Eri. Bapak loh, kalau Anda dipanggil Bapak loh. Aku panggil apa dong? Kalau yang anak muda sekarang itu banyak kan panggilan Om. Om itu lebih universal. Mau muda mau tua dipanggil Om itu semua nggak apa-apa. Aku panggilnya Om aja nih. Iya. Waduh, udah kayak ponakan sama Om. Nggak gitu. juga. Gimana nih, Om? Kira-kira bener nggak tuh yang aku bilang? Pembalap, terus juga penggiat otomotif, terus juga jurnalis juga, atau ada YouTuber juga dong? Iya, tapi kan ada benang merah dari 4 profesi itu semuanya berkaitan sama otomotif. Karena memang pekerjaan saya itu berkaitan dengan dunia otomotif, jadi mau platform manapun saya bekerja, semua ada hubungannya sama otomotif. Wah, apakah ada lagi tuh yang dari situ tuh? Kayaknya kerjaan saya sebenarnya yang utama itu jurnalis sebenarnya. Nah, jurnalis itulah yang membawa saya membuat informasi tentang otomotif. Kalau dulu di media, di majalah. Nah, terus begitu era digital kan jadi ke YouTube. Jadi orang bilangnya YouTuber, tapi kalau saya menganggap bahwa saya masih melakukan pekerjaan jurnalistik karena memang saya melakukan reportase jurnalistik, tapi bedanya bukan lagi di media cetak, tapi di YouTube. Sedangkan kalau balap ya udah pasti berkaitan sama otomotif. Jadi sebenarnya pekerjaan saya cuma 2, jurnalis sama pembalap. Jurnalis dan pembalap. Tapi memang dasarnya emang cinta banget sama otomotif. Dari kecil kalau itu. Kenapa sih bisa suka banget sama otomotif? Dari kecil sampai sekarang tuh kenapa bisa segitu sukanya? Sampai sekarang tuh bergelutnya di bidang otomotif juga. Karena waktu kecil itu kebetulan ayah saya dokter tapi beliau suka banget mobil. Jadi setiap ada rezeki pasti ganti mobil. Dari situ mulai tahu mobil-mobil baru, wah keren juga ya. Terus kalau misalnya lagi weekend ada balapan, suka diajak ke sirkuit buat nonton balapan. Padahal beliau bukan pembalap. Seru banget. Nah dari situ, wah otomotif nih keren ya. Mobil tuh keren ya. Mobil tuh ternyata bukan buat mindahin orang dari titik A ke titik B, tapi mobil tuh ada lifestyle-nya, ada kenyamanannya, ada kerennya, ada teknologinya. Wah suka banget sama otomotif. Akhirnya saya dari kecil tuh udah cita-cita pokoknya saya pengen suatu saat saya kerjanya itu benar-benar di dunia otomotif. Mau apapun itu pokoknya harus berhubungan sama otomotif. Karena dari kecil udah cinta banget sama otomotif, sampai waktu kuliah pun juga ngambilnya. Iya, dulu waktu kuliah sebenarnya diminta, ayo dong kedokteran. Orang tua saya terutama ibu saya tuh pengen banget saya jadi dokter. Cuman passionnya bukan di situ. Akhirnya saya lebih memilih untuk jadi insinyur. Jadi saya memilih
teknik mesin, karena saya pikir teknik mesin ini yang hubungannya sangat dekat dengan otomotif. Harusnya bilang tuh Om ke dulu orang tua, oh ini aku juga jadi dokter, tapi jadi dokter mesin. Mirip-mirip lah. Orang tua saya langsung bilang, nggak sama Fitra, dokter mesin sama dokter orang. Tapi walaupun begitu, berarti dari awal kuliah udah pengen fokusin ke otomotif, sampai udah lulus pun langsung terjunnya di bidang otomotif. Iya, jadi pas otomotif. kuliah itu kan di teknik mesin itu ada sejumlah program studi, ada perkapalan, ada manufacturing, ada teknik industri, ada konversi energi. Saya pilih yang konstruksi mesin, karena benar-benar saya pengen tahu bagaimana konstruksi sebuah mesin, bagaimana membuat sebuah mesin, dan bagaimana sebuah mesin itu bekerja. Begitu lulus, saya mencari pekerjaan yang berhubungan sama otomotif, ternyata nggak gampang juga. Karena saya waktu kuliah itu kerja praktek di pabrik, aduh di pabrik tuh bosen juga ya buat saya kerjanya ya. Tiap hari ketemu itu, terus kalau mau jadi sales mobil, aduh saya nggak pinter ngejual barang. Bisnis rugi mulu dari zaman SD. Nah akhirnya udah deh, apa ya, tiba-tiba lagi baca sebuah tabloid, loh kok ada lowongan kerja buat bergabung di tabloid itu, dan tabloid itu tuh berhubungan sama otomotif dan saya langganan. Asik kali ya di sini. Ya udah saya coba. Ternyata secara tidak sadar saya masuk ke dunia jurnalistik. Saya menjadi wartawan, saya menjadi reporter. Tapi reporter yang khusus untuk bidang otomotif. Pertama kali dijalanin, aduh, mesti ngetik ya, mana bahasa Indonesia pelajaran mengarang paling susah lagi kan. Cuman lama-lama belajar, terus abis itu oh iya ternyata ngetik, motret segala macam tuh sebenarnya cuman toolsnya aja, tapi yang nyawanya di dunia jurnalistik otomotif tuh ya di otomotifnya itu sendiri. Tiap hari ketemu narasumber baru, tiap hari ketemu mobil baru, tiap hari ketemu teknologi baru, tiap hari ketemu hal baru, dan itulah yang membuat bidang ini sangat menarik dan tidak membosankan buat saya. Makanya sudah 21 tahun lebih saya berkecimpung di dunia ini. 21 tahun? 21 tahun. Wow, lama loh itu Pak. Iya, saya tua. Ya, jangan gitu. Enggak, emang bener. Saya mulai kerja kan umur 25 lah gitu kan. 25 dan udah 21 tahun saya bekerja. Tapi karena kita kerja di dunia yang passion kita tuh ngerasa update terus. Jadi kita ngerasa nggak pernah bosen dan nggak pernah ngerasa ih lama banget ya gue kerja di sini, enggak gitu. Yang ada malah pengen kerja di dunia ini terus sampai semampunya. Waduh, karena memang jiwanya di situ dan memang suka banget. Iya, semua orang juga kalau kerja di passionnya dia pasti nggak akan ngerasa kerja. Ketika kita kerja di dunia yang kita suka, tiap hari itu rasanya kayak menjalani hobi, bukan kayak kerja. Ih, bener banget sih Tom. Kenapa yang bikin suka banget sama otomotif itu karena ketemu dengan narasumber yang baru, apalagi dengan teknologinya. Karena memang teknologi kan selalu berkembang dan diupdate terus, ada yang baru-baru banget. Aku pengen tanya nih, kalau menurut Om, teknologi otomotif yang sekarang kan yang paling lagi heboh banget tentang mobil listrik. Itu gimana sih Om kalau di pandangannya? Nah ini agak unik nih. Sebenarnya mobil listrik tuh kalau secara teknologi itu bukan teknologi baru. Sebenarnya dari tahun 1920-an itu udah ada pabrikan mobil yang bikin mobil listrik. Tapi waktu itu nggak bakal laku dijual. Kenapa? Bikin baterainya masih mahal banget, jarak tempuhnya terbatas, dan minyak bumi itu masih banyak banget buat bikin bensin. 1920-an. Iya. Nah, akhirnya semua konsentrasi itu ke mobil dengan mesin, dengan bensin, dengan diesel. Tiba-tiba kita konsumsi minyak bumi itu banyak sekali sampai akhirnya mau habis. Dan ketika mau habis baru mulai kelabakan semua. Aduh, minyak mau habis, gimana nih kalau minyak habis? Kita jalan-jalan naik apa nih? Sekarang biasanya naik mobil, naik pesawat, semua pakai bensin. Oke, yang paling banyak ngabisin minyak apa? Mobil. Dimulailah secara global program untuk menghemat minyak bumi ini, dan salah satu yang bisa secara efektif menghemat itu kalau misalnya mobil itu ditenagai oleh listrik. Makanya mulai di tahun 2000-an mulailah mereka meriset tentang listrik. Walaupun sampai pada saat mereka meriset itu mobil listrik belum ada yang ingin, tapi mobil listrik itu suatu keharusan. Karena ya kita nggak mungkin mengandalkan minyak bumi terus-terusan. Dan baru sekarang lah
mobil-mobil listrik itu jadi setelah melewati riset dan dengan bantuan beberapa peraturan pemerintah dan banyaknya permintaan masyarakat, akhirnya mobil listrik mulai tereduksi harganya, walaupun masih memang jauh lebih mahal dari mobil biasa, tapi sudah mulai bisa diterima oleh pasar dan kita akan melihat mobil listrik akan semakin banyak dan akselerasinya akan semakin cepat. Penjualan mobil listrik itu mungkin 3-4 tahun ke depan. Wah, karena memang sekarang orang-orang udah mulai sadar juga kan yang tadi Om bilang itu. Orang-orang tuh udah mulai sadar kalau memang wah, ini bahan bakarnya tuh sudah menipis dan harus mulai beralih ke listrik yang lebih lebih bisa diperbaharui gitu kan. Ya jujur aja sih, kalau kita sebagai pengguna mobil, kita sebenarnya nggak begitu peduli sama minyak bumi. Yang peduli sama minyak bumi itu pemerintah atau organisasi internasional. Kita sebagai pemakai, apa yang paling menguntungkan buat kita dipakai? Pakai mobil bensin aja nggak apa-apa, nggak mau habis juga nggak apa-apa gitu. Kita nggak peduli, jujur aja. Tapi kenapa orang mulai tertarik ke mobil listrik? Karena mobil listrik itu selain menghemat minyak bumi, ada sejumlah keuntungan lain. Satu, dia nggak ada suara mesin, jadi halus banget. Kedua, dia nggak ada getaran. Jadi mobil tuh kayak didorong jin, maju aja. Kayak gitu kan, kira-kira. Terus abis itu, mobil listrik itu ternyata lebih murah buat dijalankan. Untuk menempuh jarak yang sama, kita bayar listrik itu mungkin hanya 1/5 atau 1/4-nya kalau dibandingkan kita beli bensin. Dan karena mobil listrik itu masih baru, ada lifestyle-nya di situ. Jadi orang merasa, wah keren ya, gue pakai mobil listrik di saat orang-orang lain belum pakai mobil listrik. Nanti tahun 2025 mobil listrik banyak, gue bisa bilang dari tahun 2021 gue udah pakai mobil listrik, gitu kan. Itulah yang bikin orang mulai tertarik ke mobil listrik tapi bukan karena alasan ingin menyelamatkan lingkungan kalau kita jujur. Tapi secara tidak langsung, action mereka membeli mobil listrik itu berdampak positif ke lingkungan kita. Memang secara nggak sadar ya, mereka memang udah membantu menyelamatkan lingkungan juga, walaupun dengan. Tapi menarik banget sih yang coba kalau misalnya Mbak Wanda beli mobil, pasti pengen beli mobil yang irit kan? Betul, pasti irit pengennya. Alasannya kenapa pengen mobil yang irit? Supaya pengeluarannya berkurang kan? Betul. Bukan supaya minyak buminya hemat kan? Iya, rata-rata kan memang orang mikirnya begitu dulu. Apa keuntungannya buat saya? Semua orang pasti mikirnya kayak gitu. Tapi memang berarti mobil listrik itu, walaupun memang udah ada di 1920, berbeda dengan keadaan yang sekarang. Beda. Sekarang kan memang dulu susah, sekarang udah lebih mungkin diproduksi. Betul. Dan memang udah mulai menarik perhatian masyarakat dong kalau begitu ya Om. Iya, jadi mobil listrik itu kan sebenarnya pertama kali itu BMW yang jual di sini tahun 2017 kalau nggak salah, BMW i3S. Terus di tahun-tahun yang sama 2018 itu Tesla masuk ke Indonesia. Tapi penjualannya memang masih sangat susah karena dua mobil itu harganya di atas 1 miliar. Mahal banget. Mahal. Nah, di tahun 2020 ada pabrikan Korea Hyundai itu keluarin Ioniq sama Kona Electric dan harganya hanya ya, maksudnya tetap lebih tinggi tapi dibandingkan mobil listrik yang lain dia lebih rendah di 600 jutaan. Itu kan hampir 40%. Betul. Iya. Dan mereka terjual habis semua kuota buat Indonesia. Itu pertama kalinya terjadi mobil listrik itu terjual habis di Indonesia dan karena saya di dunia jurnalistik, saya juga mendengar kabar bahwa sejumlah merek mobil lainnya udah mulai menyiapkan mobil listrik untuk dijual di Indonesia. Ikut-ikutan, karena ngeliat pasarnya udah ada, ya langsung aja kita. Iya, jadi ya itu sah-sah aja ya di dunia bisnis. Bisa aja satu mereka udah punya perencanaan, cuman kalah cepat sama yang lain. Bisa aja biar yang lain dulu untuk ngeluarin mobilnya, habis itu dilihat. Oh, ternyata serapan pasarnya udah ada ya. Oke deh, kita juga jual. Sama seperti Mbak Wanda pakai Honda Freed kan? Iya. Tadi cerita Honda Freed, kenapa nggak keluar yang barunya? Karena mereka waktu itu khawatir, laku apa nggak ya? Udah biarin kompetitornya dulu ngeluarin mobil sejenis, terus dilihat penjualannya. Oh, ternyata biasa aja gitu. Oke deh, jangan dimasukin dulu. Nah kayak gitu, itu biasa sih kalau dari pabrikan itu ngelihat bagaimana performa dari kompetitornya, karena untuk ngelihat pasarnya udah ada belum. Nah di mobil listrik mereka mulai melihat bahwa mobil listrik ini sudah mulai bisa diterima pasar di Indonesia. Berarti memang udah ada terbuka peluangnya untuk Indonesia beralih dari bahan bakar minyak
ke listrik. Oh, terbuka sekali, terbuka sekali. Banget. Karena mobil listrik itu satu di dunia itu sudah mulai populer dan tinggal menunggu waktu aja sampai di Indonesia itu bisa populer dan nggak ada masalah sama sekali pastinya. Jadi sepopuler-populernya mobil listrik nih Om, kalau di Indonesia menurut Om sendiri apa sih yang gaya berkendara yang cocok, apa gitu yang bisa buat orang Indonesia tuh makin oke, sadar kalau memang tuh akan beralih ke arah sana, ke arah berganti nih dari yang mobil bahan bakar jadi ke mobil listrik gitu. Ya, jadi kalau yang di Indonesia itu yang paling dibutuhkan itu adalah edukasinya. Karena jujur aja orang Indonesia tuh masih banyak takut ke mobil listrik. Satu, takutnya apa? Aduh, nanti kalau baterainya habis di jalan gimana? Kedua, ini kalau mau ngisi listrik kok lama banget ya. Kalau ngisi bensin kita cuma 2-3 menit, tapi kalau ngisi listrik kita bisa sampai berjam-jam gitu. Terus baterainya nanti bocor nggak habis tahun? Karena kebanyakan pakai HP kaleng-kaleng setahun bocor gitu baterainya kan. Blendung. Nah, padahal semua itu sudah dijawab oleh engineer mobil listrik itu, dan mobil listrik itu benar-benar layak jalan dan layak dimiliki bukan hanya untuk setahun 2 tahun bahkan sampai 10 tahun ke atas. Tapi edukasi itu yang masih dibutuhkan di Indonesia. Tapi sekarang edukasi sudah mulai berjalan baik dari media maupun dari pabrikan yang menjual mobil listrik itu, dan kita bisa lihat permintaan orang ke mobil listrik semakin lama semakin meningkat. Memang butuh waktu, tapi kita sudah ke arah yang benar. Kalau butuh waktu kira-kira dalam jangka berapa lama lagi atau berapa tahun lagi tuh Om? Kira-kira orang Indonesia bisa mulai, wah banyak nih sekarang kalau kita lihat di parkiran, di jalanan udah bukan mobil biasa lagi, tapi sudah mobil listrik. Jadi kalau misalnya kita tanya kapan sebagian besar mobil di Indonesia itu mobil listrik, rasanya sih masih cukup lama, tapi tidak selama yang kita bayangkan. Karena apa? Karena sudah ada negara yang membuktikan bahwa pembelian mobil listrik lebih tinggi dari mobil biasa. Itu di Norwegia. Di Norwegia dia memiliki penjualan mobil listrik lebih banyak daripada mobil biasa, tapi karena sejumlah hal. Kayak apa aja tuh? Karena satu, sudah teredukasi benar masyarakatnya. Kedua, infrastrukturnya mendukung, jadi tidak hanya untuk jalan dalam kota tapi keluar kota juga udah bisa karena infrastruktur pengecasannya itu tersebar luas. Kemudian regulasi pemerintahnya membuat mobil listrik itu harganya tidak beda jauh dengan mobil biasa. Karena ada keringanan pajak yang cukup signifikan. Nah, kalau di Indonesia itu semua kapan kita cepat berpindah ke listrik atau enggak, itu tergantung banyak hal, tapi yang paling utama adalah regulasi dari pemerintahnya kira-kira mendukung untuk penjualan mobil listrik atau enggak. Paling gampang, kalau pajaknya dimurahin, harganya makin turun, pasti daya beli orang makin kuat ke arah mobil listrik. Kemudian mobil listrik sekarang kalau di Jakarta udah bebas ganjil genap, itu satu daya tarik juga. Oh ya? Terus kalau kita beli mobil listrik misalnya dikasih fasilitas, misalnya ya dikasih fasilitas kalau misalnya ke airport kita dikasih parkir VIP, itu juga satu benefit yang tidak ternilai. Nah itu, tapi hanya pemerintah yang bisa mewujudkan aturan-aturan yang mendukung mobil listrik seperti itu. Berarti memang walaupun sudah mulai orang-orang sadar dan pengen beralih, perlu juga didukung oleh pemerintah pastinya. Betul. Terutama dengan mulai dari yang pajak, diberikan keringanan yang lain juga. Dan yang paling penting itu sih Om menurutku, memang tempat charge-nya yang memang harus disediakan itu. Tempat charge itu, banyak orang berpikir bahwa kalau ngisi bensin kan harus di SPBU. Betul. Jadi kalau ngecharge juga harus di tempat pengecasan. Padahal enggak. Kalau mobil listrik, kita itu behaviornya beda. Kita sampai rumah, kita colok, besok paginya udah penuh. Jadi tiap hari full terus. Kita bukan nunggu sampai habis, baru kita ke tempat terus kita ngecharge, kita nungguin 3 jam, 4 jam, enggak. Kita begitu sampai rumah udah kita charge aja biasa. Dan kalau kita mau jalan keluar kota, memang masih ada sedikit kendala karena jumlah pengisian listrik itu tidak sebanyak jumlah pengisian bensin. Iya. Misalnya dari Jakarta sampai Bandung, di tol Trans Jawa, itu mungkin baru ada 4 atau 5 SPKLU bandingkan sama jumlah pompa bensinnya yang lebih banyak gitu kan. Tapi itu tinggal nunggu masalah waktu aja. Dan tidak perlu kita menunggu kalau kita memakai mobil listrik hanya untuk di dalam kota.
kita bisa ngecas di rumah. Rumah kita itu SPBU-nya. Rumah kita itu pengisian energinya. Jadi ibaratnya kayak kita punya SPBU sendiri di rumah. Kita nyampe rumah, kita isi energi, besok paginya udah penuh. Jadi nggak usah ribet-ribet memusingkan itu sebenarnya. Enggak, selama saya pakai mobil listrik, ini mobil listrik yang saya punya ini hampir saya pakai tiap hari. Bener-bener enaknya tuh nggak perlu mikirin, aduh nanti ke SPBU kemana ya? Aduh, wah kok habis ya? Ini mesti ke pompa bensin, panik gitu kan. Enggak, udah tiap hari sampai rumah, tiap hari full, sekali full bisa jalan 350 km. Yang mana itu lebih dari cukup buat di dalam kota. Per harinya? Per hari itu, kalau mobil itu full bisa jalan 350 km. Paling saya cuma pakai 100 sampai 150 sehari. Besok paginya udah penuh lagi kan, di-charge lagi di rumah. Berarti kalau dari sisinya Om Fitra nih, yang pengguna mobil listrik juga, kan di video YouTube Om pernah tuh, aku pernah lihat tuh, ada yang videonya Om lagi nge-review itu tuh. Jadi berarti secara segi ekonomi, mobil listrik itu jauh lebih hemat ketimbang mobil dengan... Kalau dihitung rupiah iya. Jadi saya udah melakukan penghitungan sendiri. Tiap hari saya hitung saya menempuh berapa kilometer, butuh berapa kWh. Bahkan saya sampai membuat meteran listrik sendiri di rumah dibantu sama PLN. Yang saya bisa lihat, saya pakai tuh bener-bener berapa kWh, jadi bisa dikonversi ke berapa rupiah yang saya pakai. Itu ternyata untuk menempuh jarak yang sama dibandingkan mobil bensin yang kebanyakan ya, misalnya kita ambil mobil yang 1500 cc bensin gitu ya. Itu mobil listrik itu biayanya hanya 1/5-nya. Karena bayangan gini, 1 kWh, jadi itu satuan energi di listrik, 1 kWh bisa menjalankan mobil itu, tergantung mobilnya ya, tapi kalau di mobil saya bisa jalankan mobil itu 9 km. Nah biasanya mobil normal kalau di dalam kota untuk berjalan 9 km itu butuh 1 liter bensin. Jadi konversinya tuh perbandingan 1 liter. 1 liter bensin, itu kalau di mobil listrik 1 kWh itu bisa jalan yang mirip kira-kira. Mirip, tergantung mobilnya ya. Nah, artinya untuk jalan 9 kilo kalau saya pakai bensin, saya butuh 1 liter, saya butuh 9.600 rupiah. Sedangkan saya pakai listrik, saya hanya butuh 1.600 rupiah. Artinya itu 6 kali lebih rendah biayanya. Saya ngisi token itu 500.000 dari bulan November akhir sampai sekarang belum habis token listriknya untuk ngisi mobil listrik itu. Irit banget dong. Irit banget secara rupiah, irit banget. Apalagi kalau kita bandingin sama bensin yang sedikit-sedikit habis kita isi di pom. Ya, jadi kalau misalnya kita ngisi bensin itu sebulan itu 2,5 juta gitu misalnya. Dengan listrik, dengan pakai mobil yang saya pakai ini gitu ya, itu kira-kira hanya 400.000 jadinya. Wow. Tapi memang mobilnya masih mahal, tapi menjalankannya lebih murah. Tapi berarti lebih baik, menurutku ya Om ya, lebih baik ya udah di mahal di depan, tapi untuk berkepanjangannya lebih efisien ketimbang dengan bensin yang udah nggak ramah lingkungan dan lebih mahal juga secara ekonomi. Ya itu masih banyak pertanyaan yang harus dijawab gitu kan. Orang sebenarnya kan beli mobil itu nggak uang itu habis. Misalnya kita beli mobil 600 juta, nanti kan mobil itu bisa dijual lagi. Betul. Kan depresiasinya itu kan adalah biaya kita untuk memakai mobil itu sebenarnya. Nah, berapa nilai jual mobil listrik kalau bekas itu nanti tergantung banyak hal, kita belum tahu gitu. Tapi yang jelas kita tahu menjalankan mobil listrik jauh lebih murah dibandingkan mobil normal. Tapi kalau untuk masyarakat Indonesia yang masih awam banget dengan mobil listrik, menurut Om Fitra sendiri, selain harus menyiapkan satu uang untuk membeli mobilnya, lalu ada apa lagi tuh Om, hal-hal yang perlu mereka tahu? Listrik di rumah kita harus siap. Karena gini, nggak bisa kita listrik di rumah 1.300 watt terus kita berharap punya mobil listrik. Karena pasti nggak cukup dayanya. Untuk mengecas mobil listrik itu minimal kita tuh harus punya 2.000 sampai 3.000 watt yang hanya dipakai untuk ngisi mobil listrik. Tapi sekarang PLN itu sangat kooperatif. Jadi waktu kemarin saya baru beli mobil listrik ini, saya hubungan sama PLN malah ngasih satu sambungan baru. Rumah saya 4.400. PLN ngasih satu sambungan baru 7.700 volt ampere khusus buat ngisi mobil listrik. Dan
Kalau nanya, wah itu 7.000 berapa tuh bayarnya? Yang dibayar itu tetap sama seperti listrik yang kita pakai. Oh, jadi bukan kita bayar jadi mahal Jadi itu? mahal enggak? Oke, lebih mahal 10% lah karena ada pajak. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita listrik 4.000 jadi 7.000 jadi hampir 2 kali lipat, enggak. Tetap jumlah listrik yang kita pakai yang kita bayar. Sesuai dengan pemakaian aja. Kalau di 4.400 harga listriknya itu saya mungkin di 1.500 sampai 1.600. Kalau yang ini memang agak mahal sedikit mungkin karena ada pajaknya jadi 1.700 rupiah per kWh. Tapi itu juga masih harga yang sangat murah. Kalau kita bandingin sama bensin yang itu ya jauh banget sih Om, jauh banget. Ternyata ya, kalau begitu memang mobil listrik bisa banget nih dilirik sama jadi kalau misalnya ada teman-teman di rumah, misalnya mahasiswa gitu kan, mau ditanyain sama bokap nyokap mau beli mobil apa, pilih mobil listrik. Itu uang bulanan pasti hematnya banyak. Ngisi listriknya di rumah lagi nggak perlu bayar kan? Uangnya bisa dipakai buat jajan, nongkrong. Iya. Jauh lebih efisien banget sih Om. Apalagi dengar dari perbandingan yang tadi Om Fitra jelasin, menurutku memang udah bisa banget nih jadi pilihan secara masyarakat. Teknologi sudah sangat layak. Tapi apakah itu bisa dijual ke masyarakat? Itu masih butuh waktu untuk membuat regulasi yang mendukung, butuh waktu buat edukasi masyarakatnya, butuh waktu buat menambah infrastruktur. Berarti masih banyak yang perlu dibenahin. Banyak, tapi ya kita jalanin aja. Kan ini perubahan baru. Perubahan baru yang mungkin memang bisa jadi suatu tren yang berguna buat masyarakat, tapi nggak cuma buat masyarakat, tapi untuk tanpa kita sadari itu pun membantu lingkungan dengan bensin jelas Kak. Karena tidak mengeluarkan polusi sama sekali ketika kita menjalankan mobil listrik. Udah nyaman, tadi kayak didorong jin. Iya. Udah gitu polusinya nggak ada dan tanpa bahan bakar juga. Ada yang bilang enggak lah, mobil listrik tetap ada polusi karena batu bara kan menghasilkan listrik itu dari batu bara. Batu bara kan menghasilkan polusi. Oh iya benar. Tapi kedepannya listrik itu bisa dihasilkan dengan cara apapun. Bisa dengan nuklir, bisa dengan air, bisa dengan angin. Jadi bisa banyak cara menghasilkan listrik yang bersih lingkungan. Kemudian kalau dibilang mobil listrik itu lebih kotor dari mobil biasa itu juga tidak benar karena kita sekarang masih pakai batu bara buat membangkitkan listrik. Tapi untuk membuat minyak bumi menjadi bensin itu juga butuh proses pengeboran, proses ke kilang minyaknya, kemudian minyaknya diproses menjadi bensin, kemudian bensinnya dari kilang itu juga ditransportasi ke SPBU lewat kapal tanker, lewat truk yang itu semua membuat polusi dan produk akhirnya masih membuat polusi juga di jalan. Kalau mobil listrik sekarang hanya titik lemah polusinya hanya di pembangkit listrik tenaga batu bara yang itu juga akan bisa berubah seiring perkembangan zaman. Tergantung dengan pembangkit listriknya kan ada yang tadi Om Fitra bilang juga bisa dari air, bisa dari angin. Bisa dari angin. Tidak menutup kemungkinan juga di kedepannya bakal ada kayak begitu-begitu juga kan Om. Tenaga surya bisa juga ya. Berarti persepsi orang tuh yang banyak salah. Mikirnya mahal banget mobil listrik. Enggak, karena hanya mikir sisi negatifnya. Hanya mikir batu baranya. Tapi mereka tidak mikir bahwa mobil dan motor yang mereka pakai itu juga untuk membuat bensin itu butuh energi yang sangat besar dan menimbulkan polusi juga bahkan dari sejak minyak itu dibor dari dasar bumi. Kadang kan orang nggak sadar ya main kayak gitu-gitu. Mikirnya ya udah deh yang penting yang gampang aja. Giliran dikasih opsi yang baru. Karena memang mungkin juga mobil listrik itu masih agak mahal, jadi belum semua orang bisa beli gitu ya. Tapi saya yakin seiring nanti harganya makin murah, pasti orang itu cuma butuh sekali aja nyoba mobil listrik. Dan kalau harganya terjangkau dengan mereka pasti pokoknya harus ada satu mobil listrik di rumah. Nggak bisa, karena mobil listrik itu rasanya beda banget. Kayak gimana sih Om bedanya? Ya nggak ada suara, nggak ada getaran, torsinya instan. Jadi kalau kita tarikan itu langsung mobil itu langsung kencang gitu ya. Jadi sensasinya tuh unik naik mobil listrik. Wah, dan Om Fitra pun sendiri udah pakai mobil listrik tuh untuk sehari-hari mobilitas. Sehari-hari saya pakai hampir tiap hari, kecuali kalau lagi ada mobil tes, karena kan kerjaan saya kan ngetes mobil baru. Jadi kalau misalnya ada mobil tes ya udah saya pakai mobil tes dulu. Begitu nggak ada mobil tes ya udah saya malah jadi keseringan pakai yang listrik ini.
memang belum sampai sejauh itu range-nya seperti mobil yang bensin. Mobil bensin kita bisa jalan 500 kilo, bensin habis tinggal 2 menit kita isi. Memang masih di situ kendala mobil listrik. Tapi kalau kita untuk pemakaian sehari-hari, udah nggak ada kendala lagi sama sekali menurut saya. Udah nggak ada alasan lagi sih untuk bilang Ada, mobil masih listrik. mahal. Oh iya masih mahal. Tapi kan hitung-hitungannya tadi masih Iya. masuk Om. Kalau misalnya mau dihitung benerannya. Iya, betul. Mau dihitung makin banyak kita pakai jadi makin untung makin kita. untung. Iya benar-benar banget. Wah, apa abis ini saya nabung mobil listrik juga ya Om ya? Iya, langsung pesan aja di ada beberapa minta ke itu apa? Bos channelnya. Langsung gitu Om. Kendaraan operasional. Kalau di Indonesia kan kita ngomongin memang kendalanya masih ada beberapa itu. Satu yang mahal, infrastrukturnya juga belum mendukung. Tapi kalau di luar negeri yang tadi Om bilang di Norwegia ya. Norwegia itu dia sudah banyak infrastruktur. Banyak sekali. Kemudian pembangkit listriknya juga menggunakan energi terbarukan. Kemudian dia juga memiliki harga yang sangat kompetitif karena didukung oleh regulasi pajak dari pemerintahnya. Selain Norwegia, ada negara lain nggak Om yang memang udah mulai beralih? Hampir semua negara maju sekarang sudah mulai beralih. Cuman memang yang paling ekstrim adalah Norwegia. Kenapa Norwegia bisa ekstrim? Karena Norwegia tidak punya industri mobil untuk diproteksi. Kalau Jepang, kalau Jerman misalnya, mereka punya industri mobil yang sebagian juga masih memproduksi mobil biasa gitu ya, mobil mesin biasa. Kalau mereka terlalu menguntungkan mobil listrik, itu bisa membahayakan industri dalam negerinya sendiri. Makanya dilakukan secara ekstrim oleh oleh negara yang tidak punya industri mobil, yaitu Norwegia. Tapi Norwegia jadi memberi contoh ke seluruh dunia, bisa kok mobil listrik itu diterima asal didukung oleh infrastruktur, fasilitas, dan regulasi yang tepat. Berarti memang yang PR-nya itu adalah infrastruktur, regulasi, dan juga memang dukungan pemerintah tuh penting banget tuh. Iya. Nah, infrastruktur itu kan butuh biaya. Ini seperti telur sama ayam. Mau infrastrukturnya dulu banyak, apa mobil listriknya dulu yang banyak? Kita bikin bisnis yuk, bikin SPKLU. Takut orang. Mobil listrik aja masih dikit, rugi kita. Tapi untuk gimana kita mobil listrik mau banyak kalau infrastrukturnya belum banyak? Nah, makanya harus dari pemerintah, harus yang duluan menurut saya adalah regulasinya. Ketika regulasinya menarik untuk orang beli mobil listrik akan semakin banyak. Infrastruktur pun akan berkembang dengan sendirinya, bukan hanya dari pemerintah, juga dari swasta. Dulu mana ada beli toko jual pulsa handphone gitu kan? Waduh, handphone susah ya, harus pasca bayar gitu ya, nggak ada yang bisa beli pulsa ketengan gitu nggak ada. Tapi begitu makin banyak orang pakai handphone, yang seperti itu muncul sendiri. Berarti memang perlu. Wah, gimana ya pakai handphone tapi nanti habis baterainya kalau misalnya di jalan. Tapi begitu orang banyak pakai handphone, mulai keluar power bank. Jadi kalau mobil listrik itu semakin banyak, saya yakin infrastruktur yang berkembang itu akan mengikuti. Bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari swasta. Berarti memang harus sama-sama kita dukung nih. Iya, memang harus. Sebenarnya bukan hanya kita dukung, tapi benefit apa yang bisa kita dapatkan dari mobil listrik ini. Memang mobil listrik ini menarik ya Om. Sangat menarik. Nanti beberapa tahun lagi udah mulai rame, bisa ngomong. Lama-lama jadi biasa kan? Iya, jadi biasa. Lama-lama jadi biasa, tapi mobil listrik perkembangannya akan lebih cepat dibandingkan mobil biasa. Jadi mobil listrik itu beyond mobility. Beyond mobility itu maksudnya gini, mobil biasa kita pakai buat berpindah dari titik A ke titik B. Nah, di mobil listrik dengan perkembangan teknologi elektronik sekarang, dia akan lebih dari sekedar memindahkan orang dari titik A ke titik B. Mobil itu akan menjadi partner. Mobil itu akan dipenuhi teknologi yang memudahkan penggunanya. Bahkan mobil suatu saat juga akan bisa nyetir sendiri, di mana kita bisa melakukan banyak hal di mobil itu. Dan penerapan teknologi elektronik terbaru itu lebih mudah di mobil listrik karena dari penggeraknya dia juga tidak diribetin oleh struktur mekanikal yang rumit gitu ya. Mobil listrik itu lebih simpel dan lebih gampang terintegrasi dengan aplikasi. Bayangin kan punya mobil yang ada aplikasinya, kita bisa dinginin AC dulu dari aplikasinya semua. Nah, itu yang akan terjadi di perkembangan mobil listrik ke depannya. Jadi sekarang mobil listrik masih sedikit,
mobil listrik sesederhana apapun akan menjadi satu bagian dari lifestyle. Tapi di kedepannya mobil listrik begitu semakin banyak, kita akan melihat banyak sekali mobil listrik, dari mobil listrik yang biasa aja buat mindahin kita dari satu tempat ke tempat lain, sampai mobil listrik yang sangat canggih yang itu juga menjadi lifestyle tersendiri nantinya. Berarti memang pastinya itu inovasi-inovasi dari produsennya juga akan menarik perhatian kita. Pasti. makin lebih lagi, Pasti. makin antusias. Kalau sekarang tuh istilahnya gini, kayak tahun 1900-an pas mobil itu baru dibuat. Orang sebelumnya naik kuda. Tiba-tiba ada orang bikin mobil nih. Orang masih khawatir, wah susah amat nih beli mobil nih, nanti ngisi bensinnya di mana? Kalau kuda gampang, tinggal bawa rumput, kita bisa jalan kemana aja. Makanya pada saat itu yang bisa beli mobil hanya kalangan atas dan itu menjadi gaya hidup. Nah tapi lama-lama mobil begitu berkembang, mobil menjadi hal yang biasa. Tapi tetap begitu udah rame akan ada mobil yang istimewa, ada mobil yang biasa. Sama seperti handphone. Handphone dulu ketika baru hanya orang yang sangat kaya yang bisa punya handphone di awal-awal. Lama-lama harga handphone makin murah, semua orang pakai handphone. Apakah handphone nggak jadi gaya hidup? Tetap jadi gaya hidup. Ada handphone yang emang untuk komunikasi aja, ada handphone yang bisa jadi gaya hidup juga. Sama seperti mobil listrik ke depannya. Waduh, berarti memang mobil listrik ini tuh kalau semakin ke depannya makin banyak orang yang menggunakan, kan secara nggak langsung juga membantu lingkungan, Om. Yang tadi kita udah bilang, tanpa bahan bakar juga. Dan kalau begitu tuh secara nggak langsung ya orang-orang makin peduli sama lingkungan. Iya, walaupun bukan alasan pertama mereka beli mobil listrik, tapi secara tidak langsung mereka jadi mendukung lingkungan yang lebih baik. Emang ada niat saya itu untuk punya mobil yang tidak berpolusi, tapi bukan itu alasan pertama saya membeli mobil listrik. Ada alasan-alasan lain dan salah satu alasannya adalah, oke, mungkin polusi Jakarta nggak akan berkurang drastis, tapi minimal saya tidak berkontribusi untuk menambah polusi di Jakarta. Kalau Om Fitra sendiri ada nggak yang dilakukan lain di keseharian Om Fitra nih untuk menjadi lebih peduli sama lingkungan? Ya, kalau saya dari sebelum punya mobil listrik, satu hal yang menurut saya itu berkontribusi ke lingkungan adalah cara mengemudi saya. Walaupun saya balap di sirkuit itu artinya gaspol, tapi begitu di jalan raya, saya cenderung menerapkan cara-cara atau kiat-kiat berkendara hemat. Gimana tuh? Iya, lebih kalem. Terus selalu menjaga jarak, nggak pernah ngegas mendadak atau ngerem mendadak, kecepatan juga dijaga cuma 80-100 di tol, berkendaranya lebih konstan. Itu akan membuat bensin, misalnya saya untuk jalan 100 kilo itu biasanya butuh 10 liter bensin, mungkin ini cuma butuh 7 liter, 8 liter bensin, karena saya berkendara lebih hemat. Nah itu yang saya lakukan tiap hari. Terus kalau misalnya di rumah ada tidak terpakai gitu, pasti saya matiin AC-nya kalau misalnya saya lagi keluar ruangan. Tapi yang paling signifikan menurut saya cara berkendara saya itu yang emang saya terapkan di mobil apapun sebelum saya punya mobil listrik. Apalagi sekarang ditambah dengan punya mobil listrik, itu udah memberikan contoh juga sih Om. Apalagi kan banyak banget nih orang-orang yang penggiat yang memang suka juga sama otomotif, kan maksudnya ngelihat, wah Om Fitra tuh dia udah pakai mobil listrik, ikutan lah. Yang lata kan banyak gak sih Om? Ada nggak? Ya, saya harap sih kalau mereka ikut bukan hanya ikut-ikutan karena saya pakai gitu. Saya juga nggak pengen orang lain ngikutin saya hanya karena saya pakai. Tapi kalau mau mengikuti saya, ikuti juga alasannya. Kenapa alasan saya memilih mobil listrik gitu. Saya bukan orang yang nyaman gitu. Wah asik ya orang-orang ngikutin gue tanpa tahu alasannya apa. Jadi siapapun idola Anda, siapapun orang yang Anda ikuti nggak apa-apa. Tapi ketika mengikuti, tahu alasannya kenapa mengikuti dia. Memang harusnya itu berpatok pada alasan dibalik itunya, pasti. Bukan karena latahan aja. Betul. Fungsi influencer itu memang buat mempengaruhi, tapi sebenarnya lebih ke arah menginformasikan nih loh ada mobil listrik, ada teknologi baru. Nah, yang itu mungkin bisa memperkuat alasan Anda kalau misalnya mau ikut beli. Tapi jangan cuma sekedar ikut-ikutan, harus alasannya itu kuat buat diri Anda sendiri. Wah, ini buat teman-teman semuanya, kalau misalnya pengen kayaknya menarik nih, bisa tuh mulai dari sekarang nabung-nabung juga mobil listrik. Oh, kalau nabung nggak perlu ada mobil listrik. Itu udah harus kita terapkan dari kita kecil, nabung.
Iya, Iya. tabungannya dipakai untuk beli mobil listrik. Iya. Itu. Kalau tergantung kebutuhan rumah juga ya, jangan sampai kebutuhan rumah nggak terpenuhi terus kita beli mobil listrik gitu. Gara-gara mau bergaya. Iya. Aduh, tapi bisa tuh Om, jadi pertimbangannya teman-teman semua nggak sih? Bisa, karena gini, mobil listrik itu adalah sesuatu yang pasti terjadi di masa depan. Dan kalau misalnya teman-teman memang punya kesempatan atau ada rezeki lebih gitu ya, kan asik merasakan masa depan saat ini. Ih, bener banget. Kayak nyobain masa depan udah. Ya, kayak driving the Doraemon. future Iya, today. Kayak Doraemon Om Iya. ya. Driving the future Today. today. Mantep banget Om. Aduh, ini Om pulang sama pergi naik mobil listrik juga kan ke sini? Iya, ya masa pulang pergi pakai mobil yang beda. Tadi saya naik mobil listrik, saya ada di bawah. Setiap hari tuh? Hampir tiap hari kalau misalnya saya lagi nggak ngetes mobil tes. Ih, penasaran. Ayo boleh nanti teman-teman juga kameramen kalau mau ngerasain boleh. Boleh? Boleh dong. Abis ini boleh nyobain? Boleh, nanti argonya saya nyalain dulu. Enggak boleh. Waduh. Enggak ada argo kok. Waduh, terima kasih banget nih Om Sama-sama Fitra. Mbak Wanda, sama-sama terima kasih juga buat Madani berkelanjutan. Semoga informasinya yang udah kita obrolin ini bisa diterima sama teman-teman. Dan juga siapa tahu jadi dilirik tuh langsung mobil listrik. Iya, saya berharap juga teman-teman bisa mulai melirik mobil listrik bukan hanya sekedar sebagai sarana transportasi yang nyaman, tapi juga sebagai sarana transportasi yang bersih lingkungan. Wah, amin. Driving the future Today. today. Selalu ada cara untuk menjadikan bumi kita tempat tinggal yang nyaman selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun ke depan. Salah satunya dengan penggunaan dan pemanfaatan energi yang tepat dan efisien. Dan gaya hidup hemat energi bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Mencuci pakaian dengan air dingin juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghemat energi dalam jumlah besar. Nyuci bajunya di suhu 30 derajat Celcius saja, atau lebih rendah juga lebih bagus. Karena pemanasan air untuk mencuci pakaian adalah pemborosan energi besar-besaran dalam rumah tangga. Mencuci dengan air dingin bisa menghilangkan sekitar 1 ton emisi CO2 setiap tahunnya. Coba lihat lagi bohlam di rumah Anda. Apakah produk yang Anda gunakan adalah produk yang menghemat energi? Ganti lampu Anda dengan lampu LED atau alternatif energi rendah. Karena penggunaan lampu LED bisa menghemat energi hingga 75% dibandingkan dengan lampu pijar. Jika Anda ingin berpergian dalam jarak yang dekat, coba tinggalkan kendaraan bermotor Anda di rumah saja. Karena sektor transportasi menyumbang 24,71% dari total emisi gas rumah kaca atau GRK di Indonesia. Mulailah untuk berjalan kaki atau bersepeda untuk jarak tempuh yang kurang dari 5 km. Dan tentunya kita tidak bisa lepas dari aktivitas berlibur. Rencanakan liburan kamu ke tempat yang juga berdampak positif bagi alam kita. Berliburlah ke tempat-tempat yang tidak menggunakan pesawat terbang. Sebagian besar penerbangan masih menggunakan bahan bakar fosil yang membakar karbon dalam jumlah yang besar dan dapat merusak lingkungan secara serius. Ini dilematis banget sih. Tapi faktanya, industri pariwisata menyumbang 8% total emisi gas rumah kaca di dunia, dengan penerbangan udara menjadi penyebab utamanya. Jadi, pilihan untuk membuat alam kita lebih baik lagi ada di tangan kita. Sulit, pasti. Tapi waktu kita terbatas, antara kita berubah sekarang atau malah petaka yang paksa kita berubah dengan cara yang jauh lebih berat.